Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk pada materi kedua, yaitu penyimpangan semu hukum Mendel. Cepat saja, materinya ringkas, ada beberapa yang akan Ibu bahas. Tidak semua penyimpangan, namun beberapa yang cukup mewakili materi ini. Nah, kenapa disebut sebagai kata semu, penyimpangan semu? Karena di sini sebenarnya hasil dari persilangan heterozigotnya itu tetap sama, ya, cuma mungkin ada sedikit perbedaan. Itu hukum 1 Mendel. Nah, bisa disebutkan kembali segregasi, kemudian hukum 1 Mendel ini dipelajari dengan persilangan monohibrid, ya. Kemudian yang terakhir, hasil persilangan heteronya sama dengan 3:1. Nah, sementara hukum Mendel 2 itu dipelajari dengan disebut sebagai independent assortment atau hukum perpaduan bebas atau asortasi bebas. Dengan dua sifat beda. Kemudian hasil persilangan heterozigotnya sama dengan 9:3:3:1. Nah, di mana letak penyimpangannya, yaitu hasil dari sininya. Ya, disebut menyimpang itu karena nanti akan misalkan menjadi seperti ini. Kan? Atau misalkan 9:3:1 nanti akan menjadi 9:3:4 misalkan. Atau bisa jadi 12:3:1. Atau bisa jadi mungkin 15:1. Nah, seperti itu. Di bagian hasil akhir dari persilangan heterozigotnya nanti yang ada sedikit penyimpangan sehingga disebut sebagai penyimpangan semu. Ya. Nah, jadi yang pertama adalah disebut sebagai interaksi dari beberapa gen atavisme. Atavisme ini misalkan macam-macam jagar pada ayam. Di contoh satu ini kita lihat dia kombinasi ada 4 model jagar ayam, di mana gambar A itu adalah single, gambar B yang disebut sebagai walnut, kemudian gambar C biji atau pea, dan gambar D yaitu rose, berbentuk seperti mawar. Nah, penyimpangannya seperti ini. Persilangan ayam berjengger rose, misalkan kita silangkan R besar dengan ayam berjengger pea, menghasilkan 100% ayam walnut. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ada rose sama pea. Nah, muncul satu sifat baru yang disebut sebagai walnut di sini. Nah, kemudian jika ayam berjengger walnut disilangkan dengan sesamanya, maka barulah muncul parentalnya tadi, yaitu baik rose maupun biji. Nah, persilangannya bisa kita lihat pada tabel di sini. Nah, kita buat dulu sejenis bagan seperti yang ada di halaman 128, fenotipnya ya. Ada walnut, di mana walnut ini model genotifnya adalah kalau dia punya gamet genotif seperti ini. R besar, P besar, P besar. Ya. Jadi boleh juga ringkasnya seperti ini. Pokoknya dia punya faktor R besar dan P besar. Ya. Terlepas di belakangnya itu apa. Mau kalau saya jabarkan misalkan R besar, R kecil, P besar, P kecil itu masih walnut. Kemudian R besar,
T besar, T kecil, masih walnut juga. Atau R besar, R kecil, T besar, T besar. Itu masih walnut juga. Ya, jadi ada 4 kombinasi dari jenis pial untuk fenotip ini. Untuk fenotip walnut, itu genotifnya ada 4. Nah, ini yang harus kita ketahui. Tapi singkatnya Ibu cuma tulis seperti ini, lebih gampang. Ya, R besar dan T besar. Mau kalau ada garis datar begini artinya mau itu dia kapital atau R kecil, nah semuanya itu tetap fenotipnya adalah walnut. Nah, kemudian itu fenotip yang pertama. Fenotip yang kedua dalam ini adalah rose. Rose itu kalau mau gampangnya, tandai bagian R-nya. Nah, berarti untuk rose ini, singkatnya dia itu punya R besar. Nah, belakangnya harus yang kecil seperti ini. Ya, jadi boleh R besar, T kecil, atau R besar, T kecil masih rose. Ingat, di kata R-nya, rose. Nama lain dari rose ini adalah gerigi. Tapi yang lebih sering digunakan adalah rose. Ini yang lebih populer. Ya, ingat genotifnya. Kemudian genotif yang nama lainnya adalah Thea. Thea. Berarti T-nya nanti yang kamu kasih besarkan. Berarti apapun di belakangnya pasti genotifnya seperti ini. Ya. Apa saja kombinasinya? Boleh R kecil, T besar, T kecil, atau R kecil, T besar, T besar. Boleh seperti itu. Terakhir, tadi ada single. Single atau nama lainnya itu sering disebut juga bilah. Ya, bilah ini dia kalau punya genotif semuanya kecil semua. Dengan terus beribu disilangkan dengan ya tahu biji. Ini kapital ya. Nah, maka genotifnya adalah ini R besar dan T kecil. Ini genotifnya R kecil dan T besar. Oke. Maka di F1-nya, jika kita gabungkan, maka dia akan menghasilkan R besar, R kecil, T besar, T kecil. R besar, R kecil, T besar, T kecil. Nah, ini fenotifnya adalah walnut baru. Ya, di sini nilai penyimpangannya untuk yang atavisme ini. Muncul satu sifat baru kalau ketemu dua gen gen dominan. Ya. Maka dia muncul satu sifat baru itu. Nah, sekarang sama sekali tidak muncul salah satu dari parentalnya. Nah, sekarang kita silangkan apakah parental baik rose maupun gerigi ini akan muncul di F2. Maka kita silangkan lagi untuk kedua walnut ini. Maka gametnya R besar, T besar, R besar, T kecil, R kecil, T besar, T kecil, T kecil. Itu sama R besar, T besar, R besar, T kecil, R kecil, T besar, R kecil, T kecil. Silangkan. Besar R besar, T kecil, T kecil. T besar, T kecil. Nah, ini agak membingungkan ya, jadi dilanjutkan saja. Karena saya mau pakai cara langsung. Ya. 3 R kecil, disilangkan sama 3P kecil. P besar ini ya. Nah, hasilnya sama dengan 3 kali 3, 9 R besar, T besar, di mana ini adalah walnut,
Kemudian 1 kali 3, 3, R besar P kecil, ini adalah ros atau berigi, muncul satu sifat, nah, sifat R besar, ini R kecil, P besar, ini adalah PA atau biji, dan terakhir 1, R kecil, R kecil, P kecil, P kecil, bila atau single. Nah, maka hasilnya sama dengan 9 walnut, 3 ros, 3 PA, dan 1 tetap 9331, namun di sini dalam hal ini ada satu walnut, yaitu satu sifat baru. Penyimpangannya adalah epistasis dan hipostasis. Di mana epistasis adalah sifat yang menutupi, hipostasis adalah sifat yang tertutupi. Contohnya persilangan gandum berbiji hitam dengan gandum berbiji kuning. Kita bisa lihat di sini, kalau disilangkan biji hitam, yang pertama kita sebenarnya harus bikin dulu kayak tadi, walnut itu seperti apa kombinasinya dan seterusnya. Nah, kita lihat saja di sini, ada hitam, disilangkan sama kuning. Ya. Kemudian, hasil F1-nya sama dengan hitam. Jadi, perhatikan di sini, kalau misalkan dia, di sini kita lihat ada K besar, ya. Nah, inilah sifat yang hipostasis. Meskipun dia ada K besar di sini, karena keberadaan H besar ini, maka dia sifatnya ditutupi oleh si H besar. Jadi H besar ini yang epistasisnya, kemudian K besar ini adalah hipostasisnya yang tertutupi. Hasil F1-nya sama dengan hitam. Nah, F1 hitam itu kita silangkan sesamanya, maka akan menghasilkan hasil di mana 9 hitam, ini hitam dan hitam, jadi kita jumlahkan saja sama dengan 12 hitam, 3 kuning, dan 1 putih. Nah, kalau tidak muncul semua sifat dominan, maka hasilnya adalah putih. Satu putihnya. Jadi, harusnya kan tadi hukum Mendel 9331. Nah, ini hasilnya sama dengan 12 banding 3 banding 1. Kemudian yang ketiga, polimeri atau poligeni, merupakan peristiwa muncul suatu sifat pada hasil persilangan heterozigot karena adanya pengaruh gen-gen lain. Hal ini disebabkan oleh adanya 2 atau lebih gen yang menempati lokus yang berbeda, tetapi memiliki sifat yang sama. Contohnya, pada gandum biji merah dengan gandum biji putih. Nah, ini sebenarnya adalah merah semua, Ji. Kecuali kalau ada M besarnya, pasti ada merahnya. Ya. Nah, ada M besar di sini berarti harus ada merah, dan seterusnya. Nah, kapan dia menjadi putih? Kalau tidak ada gen M besar sama sekali, di mana dia cuma satu. Maka polimeri ini, kenapa namanya poli? Banyak sekali hasilnya, sehingga dia hasil persilangan F2-nya sama dengan 15 banding 1. Kemudian yang ketiga, kriptomeri. Kriptomeri ini merupakan peristiwa munculnya sifat tersembunyi. Nah, keturunannya jika dominan bersama-sama. Contoh, bunga merah, yang kalau ada kapital A, dia itu merah. Kemudian kalau dia tidak ada A, baru muncul sifat yang kedua, yaitu putih. Nah, disilangkan nih keduanya, bunga merah dan bunga putih, hasilnya malah muncul bunga berwarna ungu. Nah, ini sifat baru. Kayak tadi di atavisme ya, mirip seperti itu. Kemudian, F2-nya kita silangkan sesamanya, munculnya adalah 9 sifat ungu, merahnya 3, putihnya 4. Maka hasil persilangan heterozigotnya adalah 9 banding 3 banding 4. Karena sifat putih muncul di sini dan di sini. Oke. Kemudian terakhir, disebut gen komplementer. Merupakan interaksi gen yang saling melengkapi. Jika satu gen tidak ada, sifat yang muncul tidak sempurna. Oke, ini diamati pada bunga Lathyrus odoranthus. Contoh ya, ini ada sifat putih, karena ada kapital C di sini ya. Kemudian di sini juga sifat putih dengan genotip yang berbeda. Nah, pada saat persilangannya seperti ini, kolom heterozigotnya muncul sifat ungu. Nah, disilangkan bunga ungu, maka hasil persilangannya adalah ungu 9, putih 4, ungu 9, putih 7. 3, 4, 5, 6, 7. Ya, jadi 9 banding 7. Ini gen komplementer. Oke, saya kira cukup dulu sampai di sini. Mohon maaf atas
kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.